Ex-Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim ketar-ketir, nasib karirnya segera diputus. Nasib mantan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Aibda Amiruddin di kepolisian tak lama lagi akan ditentukan. Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, segera menggelar sidang kode etik untuk Ibda Muhammad dan Aibda Amiruddin atas kasus dugaan pelanggaran saat penyidikan kasus Guru Supriyani. Sebelumnya, keduanya telah ditarik ke Polres Konawe Selatan untuk keperluan pemeriksaan di Bid Propam Polda Sultra. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Kristianto mengatakan saat ini pihak pengamanan internal Polri, Paminal, sedang melengkapi berkas kedua anggota Polri itu. Hasil pemeriksaan sementara diduga adanya pelanggaran etik dalam penanganan kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya muridnya yang tak lain anak adalah kolega mereka, Aibda WH. Ex-Kapolsek Baito dan Kanit Reskrim itu diduga melakukan pelanggaran kode etik karena meminta uang 2 juta rupiah ke Supriyani agar tidak ditahan saat penyidikan kasus di Polsek Baito. Ditanya terkait jadwal pasti mengenai kapan sidang tersebut akan dilaksanakan, Kombes Is mengaku akan menyampaikan informasinya lebih lanjut. Intinya saat ini pihak Paminal Polda Sultra sedang merampungkan berkas ex-Kapolsek Baito Ibdami dan Kanit Reskrimnya. Sebelumnya, terkait permintaan uang damai 2 juta rupiah itu diungkapkan Kades Wonua Raya, Rokiman saat menjadi saksi di sidang kasus Guru Supriyani di PN Andulo, pada Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Dijelaskan, suatu ketika Kanit Reskrim memanggil Rokiman ke Polsek untuk menindaklanjuti laporan dari istri Aibda WH terkait dugaan penganiayaan yang dialami anaknya. Saat itu, Rokiman meminta tolong agar kasus Guru Supriyani ditangguhkan terlebih dahulu, mengingat saat itu sang guru sedang ujian P3K. Kanit pun menyanggupi akan menyampaikan ke pimpinan sebelum berkas ditangani. Setelah itu, di hari berikutnya Kanit Reskrim datang ke rumah Rokiman dan menyampaikan permintaan uang 15 juta rupiah untuk penangguhan kasusnya. Saat itu, Rokiman merasa keberatan karena nilainya cukup besar. Setelah Kanit pulang, dia lalu memanggil Katiran, suami Guru Supriyani. Saat itu Katiran mengaku tidak bisa menyiapkan uang 15 juta rupiah. Katiran hanya mampu 2 juta rupiah. Dan itu pun uang dari meminjam ke Rokiman. Selanjutnya, Rokiman datang ke Mapolsek Baito untuk menyampaikan uang 2 juta rupiah tersebut. Saat itu Kanit sempat menolak menerima uang 2 juta rupiah tersebut dan meminta diserahkan ke Kapolsek. Namun, Rokiman tetap memberikan uang 2 juta rupiah itu ke Kanit. Setelah menyerahkan uang 2 juta rupiah, ternyata belum ada kejelasan nasib Guru Supriyani. Akhirnya muncul permintaan uang 50 juta rupiah yang disampaikan Kanit Reskrim ke Rokiman. Namun permintaan itu tidak dapat dipenuhi Supriyani hingga akhirnya kasus ini naik ke kejaksaan dan disidangkan hingga kini. Rencananya, sidang putusan kasus ini akan digelar di PN Andulo pada Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Susno 2J sindir Bupati Konawe Selatan usai gertak Supriyani dengan somasi. Somasi yang dilayangkan Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga kepada Guru Supriyani dinilai hanya gertakan. Pasalnya, hingga kini, Bupati Konawe Selatan belum juga mengambil langkah hukum seperti yang ada di surat somasinya. Padahal pihak Guru Supriyani tak merespons lebih dari 1 kali 24 jam seperti deadline somasinya. Justru kini, Bupati Konawe Selatan banyak dikritik habis-habisan oleh sejumlah kalangan. Terbaru, mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J menilai Bupati Konawe Selatan justru mempolitisasi kasus hukum yang susah berjalan semestinya. Menurutnya, perkara ini sudah berjalan di persidangan sampai pada tahap penuntutan, namun tiba-tiba Bupati mengimpulkan sejumlah pihak untuk adanya perdamaian. Seharusnya, menurut Susno, ketika perkara sudah masuk pengadilan, tidak boleh ada satupun orang yang sampur tangan. Kalau Bupati beralasan itu untuk membuat situasi Konawe Selatan kondusif jelang pilkada, menurut Susno alasan itu tidak masuk akal. Ada aparat keamanan,
Apa memang perkara Supriyani mengganggu ketidakkondusifan di sana? Tidak, tegas Susno dikutip dari tayangan channel YouTube pribadinya pada Kamis, tanggal 21 November tahun 2024. Menurut Susno, kehadiran massa PGRI di persidangan semata-mata untuk menuntut agar Supriyani diberi keadilan karena memang tidak bersalah. Bukan untuk masalah pilkada, gak ada kaitan dengan itu. Jangan dipolitisir, tegasnya. Justru, lanjut Susno, yang membuat tidak kondusif bupati yang mempolitisasi masalah hukum. Ini kondusif. Akan lebih kondusif lagi kalau bupati tahu tugas dan tanggung jawabnya, katanya. Bupati itu memberikan perlindungan hukum, keamanan, bukan mengumpulkan banyak pihak, dipaksa berdamai. Apa sih motivasinya? Gak benar itu, sambungnya. Susno juga menilai janggal langkah somasi yang dilakukan Bupati Konawe Selatan terhadap Supriyani. Menurutnya, yang justru layak disomasi adalah bupatinya. Loh, yang harus disomasi bupatinya yang gak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Pihak-pihak yang tidak terkait, gak boleh, katanya. Kata Susno, semestinya bupati itu mengikuti secara adil. Terbukti tidak dakwaan terhadap guru Supriyani itu di persidangan. Ada bukti gak bahwa Supriyani melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang didakwakan? Kalau tidak ada, jangan disuruh mengakui kesalahan, katanya. Susno juga menyoroti posisi Camat Baito, Sudarsono yang ditarik dan digantikan oleh pejabat lain. Menurutnya, justru sosok Camat Sudarsono ini yang tahu tugas, tanggung jawab dan fungsinya mengayomi rakyatnya. Bagus, tidak campuri urusan hukum, tapi mengantar. Kok diganti sementara? Saya di situ aja ketawa dengan alasan bupati. Mungkin dulu sekolahnya silat ya, silat lidah, sindirnya. Kubu Aibda WH tak gentar soal guru Supriyani akan lapor balik. Kubu Aibda WH ternyata malah merespon santai terkait rencana guru Supriyani akan melaporkan balik. Bahkan, pengacara Aibda WH, Laode Muhram mengancam akan membuktikan kalau Supriyani bersalah. Hal ini diungkapkan Laode dalam tayangan Nusantara TV. Itu hak mereka ya, kita tunggu putusannya seperti apa, ujar Laode. Laode menyebut bahwa kasus ini bukan untuk membuktikan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan untuk memenuhi hak perlindungan anak, bukan mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Sebenarnya bagaimana kita menuju pada keadilan dan bagaimana hak-hak anak dipulihkan, ujar Laode. Laode justru berharap agar Supriyani mengakui kesalahannya. Kami berharap Bu Supriyani menginsyafi perbuatannya, dan semoga tak ada Supriyani yang lain, ujar Laode. Terakhir, Laode juga berjanji bakal membuktikan bahwa Supriyani bersalah. Kami juga akan buktikan dia bersalah, tutupnya. Diketahui sebelumnya, nasib pihak Aibda WH tampaknya semakin terancam setelah guru Supriyani dituntut bebas oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Pasalnya, kubu guru Supriyani sudah siap-siap untuk melaporkan balik. Hal ini diungkapkan oleh kuasa hukum guru Supriyani, Andri Darmawan. Menurut Andri, Supriyani sudah sangat menderita karena terseret kasus dugaan penganiayaan terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar. Oleh karenanya, Andri siap menuntut balik pihak-pihak yang sudah menyeret Supriyani ke persidangan. Termasuk Aibda Wibowo Hashim, WH, pihak yang pertama kali melaporkan Supriyani ke polisi. Andri menilai, penuntutan merupakan bagian dari pertanggungjawaban atas tindakan Aibda WH kepada Supriyani. Selain itu, ia ingin membersihkan nama baik kliennya yang sudah ternodai karena kasus ini. Kemudian juga kami akan menuntut pihak-pihak yang telah melakukan kriminalisasi atau merekayasa perkara, sehingga Ibu Supriyani sampai di persidangan. Jadi akan menuntut balik. Ini jelas dan tegas sikap kami karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban, tegas Andri. Andri mengatakan, perlawanan balik Supriyani sudah dimulai. Pihaknya sudah melaporkan Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito Aibda Amiruddin terkait etik.
Keduanya diduga telah melakukan permintaan uang kepada Supriyani saat kasus masih berjalan. Selain oknum polisi, pencopotan juga dilakukan kepada Kepala Seksi Pidana Umum, Kasipidum, Kejaksaan Negeri, Kejari, Konawe Selatan, Andi Gunawan. Kedepan, lanjut Andri, pihaknya juga akan menuntut balik orang tua korban, Aibda WH. Ia harap pihak-pihak terkait harus bertanggung jawab karena sudah membuat Supriyani menderita. Andri melanjutkan, ia mendapat pengakuan dari Supriyani yang merasa sedih. Guru honorer merasa diperlakukan tidak adil. Dia menginginkan agar orang yang memperlakukan dia seperti itu juga mendapat hukuman yang setimpal.